Ada kalanya kita memaknai hidup sebagai perjalanan dalam mencapai sebuah mimpi. Sebuah mimpi yang kita percayai sebagai tujuan akhir hidup kita. Ada juga yang berpikir bahwa hidup hanya tempat pijakan fana, hingga akhirnya kita berpindah ke tempat yang abadi. Tapi, yang aku percaya, hidup tidak hanya bicara tentang satu atau dua materi yang tidak berkaitan. Bukan hanya perdebatan tentang tujuan akhir kita. Bukan hanya pijakan fana. Tapi sebuah materi kompleks yang disatukan oleh rasa. Halo Kai. Iya nih aku masih belum siap. Belum beres juga. Yaudah, pesannya kayak biasa ya. Oke, thanks. Bye. Aku kan udah bilang berkali-kali. Kamu tuh iya sih kalau dibilangin. Dari awal aku udah gak percaya sama Burhan. Tapi kamu tetap kekeh mau bisnis sama dia. Dia sekarang, mau bayar utang pakai apa? Kenapa, Kak? Udah, kamu duduk aja dulu. Ini buat kamu. Kasih. Kak, Ya? Ayah sama Bunda kenapa? Kok kayak berantem? Enggak kok, biasa. Itu ayah sama bunda lagi bercanda aja. Enggak beneran. Mama kenapa? Dek, hasilnya barusan sudah keluar. Mama positif. Jadi, Mama harus isolasi mandiri dulu ya di kamar. Dek, ayah sama ibu mau ngomong. Keluar dulu yuk. Sebenarnya ada apa sih ya? Bentar, anaknya belum datang.
Bunda sama Dina udah tidur ya? Iya, capek kayaknya. Ayah bangkrut. Kak, Iya. kamu tahu kan? Ayah ada bisnis kuliner sama Om Burhan. Sekarang bisnisnya nggak berjalan dengan lancar. Apalagi setelah pandemi. Pendapatannya menurun drastis. Ayah nggak bisa bayarin biaya kuliah kamu. Ku sudah terbiasa dibuang begitu saja, dilupakan, ditinggalkan, dan terkucilkan. Ma, makanannya aku taruh depan pintu ya. Jangan lupa minum vitaminnya juga ya. Ada apa sih ya? Ayah mau ngomongin Nilam nih, yang keterima di Universitas Kintamani Bali. Tunggu. Serius kamu keterima, Dek? Ya? Bu? Kenapa? Kok mukanya gitu? Kamu kan tahu kondisi adikmu itu, Mas. Kamu mikir apa sih, Dek? Bisa mau kuliah di luar kota? Tadi ayah lihat laptopnya Nilam. Dia keterima di Universitas Kintamani Bali, jurusan kedokteran lagi. Mau sampai berapa lama kamu nyembunyiin ini dari kami, Dek? Apa yang mereka katakan bukanlah yang pasti. Timbul kesenanganmu di balik kesedihanku. Kapankah engkau akan tahu siapa sebenarnya aku? Niatku bukan membuatmu muncul rasa benci. Ku tidak pernah bermaksud semua itu. Bukankah rasa benci timbul dari kisah orang? Kau perlahan menempati jarak di antara kita. Dulu, kamu itu lahirnya pas banget matahari terbit. Orang bilang momen itu namanya Arunika. Cahaya matahari pagi yang pertama kali muncul. Aroma, melodi, Faranisa. Melalui nama kamu, Mama dan almarhum Papa mengharapkan kamu jadi orang yang selalu percaya diri, orang yang membawa manfaat buat orang-orang di sekitar kamu. Kamu bisa membawa kebahagiaan lewat melodi yang kamu nyanyikan. Harunika, harapan baru yang akan
Dek, kamu kan tahu kondisi kamu kayak gimana. Kalau kamu harus kuliah di luar kota, terus kamu ada apa-apa, siapa yang mau nolongin kamu? Tapi ayah baca kan, Nilam dapat loh beasiswa di salah satu universitas terbaik. Ayah tahu kan sesusah apa masuk jurusan kedokteran? Ya kamu gak bisa egois gitu dong, Dek. Tunggu. Yang egois itu siapa ya? Kayaknya kalian yang egois. Ayah, ibu, Mariska. Emang gak inget? Dari dulu, Nilam tuh pengen banget jadi dokter. Terus kalian mau stop gitu aja? Kan sia-sia nanti usaha dia. Gak kasihan? Dek, universitas kan gak hanya cuma satu. Masih banyak universitas lain yang dekat dengan rumah kita. Sekarang, kamu fokus SBMPTN aja ya. Bu, ya Nilam gak mau nyanyain waktu Nilam lagi. Nilam cuma pengen didukung aja untuk mencapai cita-cita Nilam. Tapi pertaruhannya terlalu besar kalau kamu harus kuliah di luar kota, Dek. Pertaruhan apa lagi ya? Nilam udah gak punya apa-apa untuk Nilam khawatirin. Dek, kami begini karena kami sayang sama kamu. Sayang? Saya nggak gini ya. Yang ayah lakuin selama ini cuma ngakak Nilam. Nilam, Ayu, Nayara. Jantung kamu itu udah lemah. Kamu sendiri tahu. Mulai bulan depan, kamu akan mulai perawatan intensif kamu. Kai, Ya. gimana bisnis kamu? Alhamdulillah penghasilanku udah lumayan banyak ya. Insya Allah beberapa bulan lagi cukup untuk bayar masuk uang kuliahku. Insya Allah bisa. Kamu harus yakin. Dan ayah akan support kamu terus pokoknya. Makasih banyak ya. Siapa ya? Nggak tahu, kita cek. Ayo. Permisi Pak, benar ini kediaman Bapak Budi Mahaprana? Ya, dengan saya sendiri. Ya Pak. Aku aja ya. Hutang apa lagi sih ya? Semua perhiasan udah habis dijual. Sekarang mau jadiin rumah ini sebagai jaminan. Kita mau tinggal di mana ya? Ya, Bun, cukup. Ya, rumah nggak usah dijadiin jaminan. Biar aku aja. Aku yang lunasin semua utang ayah. Oke. Gak apa-apa ya. Kai tahu, ayah akan ngelakuin hal yang sama kalau ayah jadi Kai. Ayah udah jaga kita semua selama ini. Sekarang izinin Kai ngejaga ayah, bunda, dan Dina. Kai nggak mau kehilangan semua ini hanya karena hal ini ya. Kai, Neil, I'm not okay. This is so hard. I barely can take it anymore. Sama Rum. Aku juga udah di ujung banget. Kalian mikir nggak sih? Kita lulus SMA aja belum. Tapi masalah hidup kita udah kayak yang paling berat aja. Lagu aku udah stuck 2 minggu. Sekarang, ditambah aku harus ekstra ngejagain mama. Makin stuck yang ada. Deadline tinggal 1 minggu lagi. Ini kesempatan terakhir aku untuk dapetin beasiswa. Tapi kamu nggak bisa nyerah gitu dong, Rum. Kan kamu bilang sama kita dari kelas 10. Kamu pengen banget dapet beasiswa itu. Dan sekarang udah ada di depan mata kamu. Kamu nggak bisa ngelepasin gitu aja dong. Nggak segampang itu, Kai. Kalau aku bisa, aku nggak akan ceritain ini semua ke kalian. Semua yang aku usahain gitu aja, kayak
diambil gitu aja dari aku. Kamu gak akan pernah paham, Kai. Aku adalah orang yang paling paham tentang apa yang kamu rasain, Rum. Ayah aku bangkrut di tengah pandemi. Ayah aku nggak bisa bayar uang kuliahku. Bisnis dan tabungan buat uang kuliahku udah habis untuk bayarin utang-utang ayahku. And I'm fine with that. Kamu yang masih punya kesempatan di depan mata, nggak seharusnya ngomong gitu, Rum. Enggak, Kai. Beda. Kamu masih punya ayah. Sedangkan aku udah gak punya siapa-siapa lagi. Rum, Kai, udah dong. Kalian kok jadi berantem gini sih? Kita harusnya saling ngerti. Kita harusnya saling support. Bukan malah saling bandingin kayak gini. Aku harus ngasih tahu sesuatu ke kalian. Jantung aku udah tambah lemah. Mulai bulan depan aku harus perawatan intensif. Nil, Nggak ada yang tahu lagi, Rum. Sisa waktu aku berapa lama. Apaan sih, Nil? Jangan ngomong gitu lah. Kan kita janji mau lulus bareng-bareng. Nil, aku sama Kai akan selalu ada buat kamu. Aku juga mau nanti lihat kita lulus bareng-bareng. Aku mau lihat kamu jadi dokter. Aku juga mau lihat Kai dan bisnisnya sukses. Dan kalian nanti harus berada di kursi paling depan di konser aku nanti. Iya, Rum. Kai, aku akan berjuang terus. Aku nggak mau nyerah gitu aja. Kai, kamu juga ya. Harus berjuang sampai bisa masuk kuliah bisnis. Aku mau lihat bisnis kamu sukses. Dan aku mau lihat kamu, Rum. Aku mau lihat konser kamu nanti. Janji ya? Yes, I promise. Itu Nilam. Maaf ya, tadi aku kayak gitu, Kai. Iya, Rum. Aku juga minta maaf ya. Bingung aku harus mulai lagu dari mana. Oh ya, Rum. Judulnya emang apa? Ceritain dong isinya. Aku inget. Mama aku pernah cerita tentang momen kelahiran aku. Mamaku cerita tentang Arunika. Artinya, cahaya matahari pagi yang pertama muncul. Cahaya matahari pagi itu tuh simbol harapan bukan sih? Kayak Nilam yang ingin sembuh dari penyakitnya dan jadi dokter. Aku yang pengen bisnis aku sukses dan kamu, Rum, yang pengen jadi musisi. Kalian tahu gak? Kita tuh Arunika. Kita ini simbol harapan untuk kita sendiri. Matahari muncul setelah malam yang panjang. Matahari muncul dari kegelapan. Mungkin saat ini kita sedang berada di sisi gelap hidup kita. Tapi kita sama-sama tahu, kalau gelap itu cuma siklus. Gelap gak akan selamanya. Karena di setiap ujung kegelapan selalu ada cahaya pertama yang akan jemput kita. Arunika. Arum, Nilam, dan Kai. Apaan sih, Kai? Nilam, Kai, thank you ya. I feel so much better now. Thank you ya semua. Sekarang aku merasa lebih kuat dan semangat buat kalian semua. Thank you ya. Love you guys. Bye, Rum. Bye, Kai. Ya, Bu, Mar, kita nggak bisa sia-siain bakat Nilam lagi. Kita nggak ada yang tahu berapa lama lagi sisa waktunya Nilam. Ya, justru karena itu. Ya, anggaplah ini permintaan terakhir Nilam gitu. Anggap ini adalah hal terbaik yang bisa kita lakukan sebagai keluarga buat Nilam. Ya kita wujudin impiannya ya. Dek.
Setelah ayah, ibu, Mas Angga dan Mama Rizka bicara, sepertinya kami sudah memiliki keputusan yang terbaik buat kamu, Dek. Iya, Nilam tahu kok ya. Nilam harus belajar kan buat fokus SBMPTN dan cari kuliah deket-deket. Enggak, Dek. Kami memutuskan untuk ikut pindah bareng kamu ke Bali. Jadi, kamu bisa kuliah di kampus yang kamu impikan itu, Dek. Dan kamu nggak usah jauh-jauh lagi dari kami. Hah? Ayah serius? Makasih ya. Dina suka snacknya? Iya kak, enak. Aku suka yang ini. Kak, ayah sama bunda beneran nggak apa-apa kan? Kamu kenapa tiba-tiba nanya gitu? Aku tahu kok kak. Aku nyadar selama ini ayah sama bunda berantem karena ayah bangkrut. Uang kakak yang buat kuliah juga dipakai buat bayar utang ayah. Kak, aku takut. Kenapa harus takut? Kan ada kakak yang bakal selalu ngejagain kamu, ayah, dan bunda. Tapi kak, kalau nanti aku udah gede terus ngerasain hal yang sama, apa kakak masih bakal ngejagain aku? Dina, hidup ini tuh gak selalu berjalan dengan sesuai apa yang kita inginkan. Ada kalanya kita ditimpa masalah, dan ada kalanya kita bahagia. Bagaimanapun juga, saat kamu dewasa nanti, pasti kamu belajar mengatasi masalah-masalah yang ada di hidup kamu. Rintangan apapun itu, gak seharusnya jadi penghalang tujuan hidup kita, Dina. Jadi, kakak nggak bisa jagain aku? Kakak bakal berusaha sekeras mungkin untuk ngejagain kamu, ayah, dan bunda. Cuman, kakak nggak bisa jamin bakal selalu ada buat kamu. Tapi kamu jangan takut. Karena rasa takut dan rasa sedih itu adalah hal yang wajar. Jadi itu bukan hal yang harus kamu takutin. Terus, apa yang harus aku takutin? Rasa putus asa adalah hal yang harus kamu takutin. Hah? Kamu udah enakan? Iya. Kamu kenapa sih? Khawatirin mama terus. Mama bisa kok jaga diri sendiri. Lagian, cuma sakit biasa. Oh iya. Kok kamu jarang main piano sih? Bukannya kamu mau... Jujur ya, Ma. Arum udah mentok banget. Arum mau cari inspirasi dari teman-teman. Tapi mereka semua juga lagi punya masalah sendiri-sendiri. Kayak dengan masalah perut tangannya. Nilam dengan penyakit jantungnya yang semakin memburuk. Arum sekarang khawatir banget, Ma. Dan Arum gak tahu harus kayak gimana untuk bantu mereka. Loh, justru ini bisa kamu jadikan inspirasi untuk melanjutkan lagu kamu itu, Rum. Arum pengen banget, Ma. Tapi hati Arum berat banget sekarang. Kenapa semua ini harus Arum yang ngalamin? Teman-teman Arum yang alamin. Bahkan Mama yang alamin. Arum ngerasa ini gak adil, Ma. Arum sayang, kamu harus belajar ikhlas. Kamu ingat kan permintaan terakhir papa kamu? Papa pengen Arum nerusin mimpi Arum jadi musisi. Jadi nanti kalau konser, Mama sama Papa gak usah bayar lagi. Kamu harus ingat itu selalu, Rum. Jadi, Mama sama Papa tahu, kalaupun kita udah nggak ada, Arum pasti akan tetap meneruskan mimpi itu. Mama nggak bisa janji untuk terus ada di samping kamu terus. Tapi kamu harus percaya, Nak. Mama dan Papa akan selalu ada di hati kamu. Jadi Mama yakin kamu pasti bisa. Pernahkah kau terbayangkan
Tiga jiwa berbeda bersatu dan bertaut dengan segala kekurangannya. Aku tahu, ketika kamu semakin dekat dengan mimpi dan harapan yang kamu ingin tuju, kamu akan semakin takut. Dunia seakan menghimpit kamu, sampai sesak rasanya, dan semakin sulit untuk bernafas. Di lain sisi, kamu tahu kalau ini adalah proses yang harus kamu lalui. Proses perjalanan yang membuat kamu selalu percaya bahwa saat yang paling kamu tunggu, momen di mana akhirnya kamu semakin dekat dengan titik akhir perjalanan kamu. Tapi, akhir bukanlah sebuah akhir. Akhir adalah sebuah awal baru, sebuah harapan baru, sebuah lembaran baru. Sama seperti kita yang pernah jatuh, yang pernah berada di sisi tergelap hidup kita. Namun selalu percaya bahwa cahaya akan datang untuk menjemput kita. Cahaya pertama yang hadir untuk semesta. Aronika. Pernahkah kau terbayangkan tiga jiwa berbeda bersatu dan bertaut dengan segala kekurangannya? Di masa SMA yang kunjung usai, tak mau ku buang begitu saja.